Nah, untuk kriteria penilaian, bentar. Kriteria penilaian itu nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, sama nanti akan ada kuis. Beberapa pertemuan nanti akan ada kuisnya. Nah, masing-masing tugas ini itu nanti akan memiliki nilai tersendiri. Nah, kalau penilaiannya seperti ini ya, nanti bahwa hasil evaluasi itu baru bisa diberikan kalau seandainya Anda 80% hadir dalam Zoom ya. Nah, ini karena chatnya tadi kehapus, silakan yang sudah gabung dalam Zoom ini chat lagi nama dan NPM-nya agar bisa saya catat ya sebagai absen. Ulang lagi ya chatnya ya. Oke, nah aturan perkuliahan yang paling jelas itu tugasnya harus ini ya. Tugasnya harus orisinal. Nggak boleh sama. Kalau nanti sama ketahuan nanti nilainya akan jelek. Terus kemudian setelah nilai dikeluarkan di Siakat nanti nggak bisa dirubah lagi. Nah ini pokoknya aturan-aturan yang normal. Nanti tiap-tiap angkatan, tiap-tiap kelas itu menandatangani perjanjian kontrak kuliah ini. Nanti silakan. Nah, mata kuliah ini nanti akan dibagi beberapa pokok bahasan. Coba kita lihat. Yang pertama ini overview kuliah hari ini. Nah, nanti yang berikutnya minggu depan itu ada teori tentang pengertian konseling lintas budaya. Ini nanti akan masih diberikan oleh saya dan Pak Mudai mungkin teori singkat terkait konseling lintas budaya. Lalu setelah itu diskusi kelompok. Nah, dari pertemuan ketiga sampai ke-15 nanti berarti harus perlu ada 13 orang kelompok. Itu nanti akan membahas bahasan yang berbeda-beda. Nah, yang kelompok pertama, pertemuan ketiga itu nanti membahas tentang konsep konselor lintas budaya dan unsur-unsur budaya yang menjadi kajian dalam bidang konseling. Ini kelompok pertama membahas ini. Lalu kelompok kedua membahas model-model konseling lintas budaya. Dan kelompok ketiga membahas tentang enkulturasi budaya. Konseling keempat, ini sama ya, nanti coba kita cek lagi sama. Kelompok berikutnya itu nanti akan membahas budaya dan proses perkembangan. Budaya dan proses perkembangan, kaitan antara budaya dan proses perkembangan. Mengapa perkembangan manusia itu sangat tergantung dengan budaya. Lalu berikutnya, kelompok berikutnya itu membahas tentang budaya dan perkembangan kognisi. Apa kaitannya budaya dengan perkembangan kognisi manusia? Lalu kelompok berikutnya membahas terkait budaya, bahasa, dan komunikasi. Nah, nanti pada pertemuan 9 kita melakukan ujian tengah semester ya. Materinya yang kita bahas pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-10 ini membahas terkait budaya, bahasa, dan komunikasi. Ini juga dibuat ya oleh kelompok. Terus kemudian budaya dan perlakuan terhadap abnormalitas gitu ya. Nanti coba dikaji kaitan budaya dengan definisi abnormalitas. Contohnya banyak sekali ya. Misalnya kalau homoseksual gitu. Kalau di Indonesia itu abnormal, tapi kalau di budaya tertentu dikatakan itu normal. Bahkan di Google, di Facebook, kalau kita membahas menganggap negatif perilaku homoseksual, itu kita di-ban karena mereka mengatakan bahwa itu rasis. Nah, terus kemudian nanti budaya dengan perilaku sosial. Apa kaitannya budaya dengan perilaku sosial? Terus kemudian kaitan antara budaya dengan kepribadian dan seterusnya. Ini nanti Anda membagi
diri menjadi 13 kelompok ya. Itu kan nanti peserta mata kuliah konseling lintas budaya ada semester ketiga ya, dan semester 5 ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak? Iya, Pak. Dari semester 3, tunjuk tangan, siapa aja? Ada nggak yang gabung dari semester 3 ini? Ada, Pak. Ada ya. Terus kemudian dari semester 5 itu ada Pak. ya, nanti ada yang dari semester 5 juga ya. Oke, jadi tugas pertama Anda harus membagi diri menjadi 13 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok memiliki materi bahasan yang nanti akan saya berikan akan diberikan oleh saya dan Pak Mudaim. Nanti penugasannya Anda membagi diri dulu menjadi 13 kelompok. 13 atau 12? Iya, 13 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok membuat makalah, dipresentasikan. Kalau bisa presentasinya menggunakan audio visual. Kalau tidak menggunakan Zoom, Anda bisa menggunakan video, terus kemudian dikirim dan kita bahas bersama-sama. Jadi biar lebih interaktif. Lalu kemudian tiap pembahasan diskusi kelompok itu nanti akan kita upload ke dalam Sepada agar kita tercatat di sistem pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro bahwa kita itu aktif melakukan pembelajaran. Jadi mohon akun Sepadanya diaktifkan ya, dan itu dijadikan nanti basis dari kegiatan perkuliahan kita selama 1 semester. Jangan sampai ada yang belum punya akun Sepada atau belum bisa menggunakan Sepada. Kalau belum bisa, sekarang mulai belajar cara menggunakan akun Sepada. Oke, sebentar. Oke. Ya, secara garis besar itu ya yang akan kita pelajari. Terus kemudian kuliah yang akan kita lakukan modelnya daring. Terus kemudian juga nanti kita akan banyak menggunakan Sepada, aktivitas kegiatan perkuliahan kita, diskusi dan sebagainya. Kalau bisa itu dilakukan di Sepada agar tercatat kita telah melakukan pembelajaran daring. Nah, karena standar pembelajaran daring Universitas Muhammadiyah Metro itu ya menggunakan Sepada itu. Jadi Zoom, WhatsApp, atau Google Meet atau aplikasi yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap. Tapi yang paling utama itu adalah aktivitas dalam Sepada. Jadi nanti diskusi kelompok itu juga harus diupload di dalam akun Sepadanya ya. Nah, jadi pada pertemuan ketiga kita akan mulai untuk berdiskusi secara berkelompok. Nah, terus kemudian pada pertemuan besok minggu depan mungkin akan diisi oleh saya atau Pak Mudaim membahas terkait dasar dari konseling lintas budaya itu apa. Jadi kita kan tadi hanya membahas sebentar terkait kontrak kuliahnya gitu ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait konseling lintas budaya secara umum itu bagaimana sih. Tapi sebetulnya tadi saya juga sudah mulai membahas sedikit terkait dua pandangan besar hubungan antara konseling dengan lintas budaya ya. Pandangan pertama Anda harus ingat bahwa yang namanya konseling itu harus bisa berubah-ubah sesuai dengan budaya. Tapi pandangan yang berikutnya kedua itu mengatakan bahwa yang namanya konseling itu universal, mau di budaya manapun itu bisa. Kalau yang pendapat kedua itu contohnya banyak, misalnya konseling behavioral. Itu mau digunakan di Amerika, di Indonesia, tekniknya sama, standar. Teknik-teknik konseling teknik bimbingan kelompok, nah, itu juga standar. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Indonesia yang namanya teknik bimbingan kelompok ya begitu gitu. Nah itu jadi ada dua pandangan itu. Ada yang mengatakan yang namanya konseling itu sifatnya universal, ada yang mengatakan konseling itu harus disesuaikan dengan budayanya masing-masing, budaya tempat konselingnya. Jadi monggo nanti dibaca buku-buku dan jurnal yang saya berikan.
Itu di-download gratis ya, tidak usah bayar. Sudah saya bagikan. Ya, sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum 1 menit lagi kita akan di-shutdown oleh Zoom karena ini akunnya bukan akun bisnis, jadi hanya punya waktu 45 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait penilaian, terkait tugas kelompok dan sebagainya. Semuanya masih di Metro atau di rumah masing-masing ya? Sudah di Metro atau masih di rumah masing-masing? Rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Ada yang di Metro, ada yang di rumah ya? Sini, Pak. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan atau mau ditambahkan? Silakan, monggo.